Allah ya Allah kya karo tutna kasih ko ya karo jo dunia ka malika hai namu sikari ya karo Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah kya karo tutna kasih ko ya karo jo dunia ka malika hai namu sikari ya karo Allah ya Allah Allah ya Allah. Pendidikan tentang agama ini penting sekali kita tanamkan kepada anak-anak sejak dini, sedini mungkin. Masih dalam perut pun para ibu ini masih mengandung, bisa juga kok mengajarkan gitu kan, entah sering mendengarkan, melafalkan atau mendengarkan Al-Quran gitu kan, kemudian melafalkan surat-surat pendek, ini juga nggak ada salahnya. Dan kalau kita berbicara tentang Taman Pendidikan Al-Quran, di mana membantu para orang tua untuk mendidik anak-anak sejak dini, bagaimana membaca Al-Quran, mengaji, dan menghafalkan juga. Jadi ini memang punya cara-cara tersendiri ya, untuk membuat si anak-anak ini bisa menghafalkan Al-Quran. Metode apa yang dipakai di Taman Pendidikan Quran ini? Metodenya kalau secara lagu memang dari nada ros yang kita pakai di tilawati. Tetapi untuk cara menghafalkan ini memang kita ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita mencoba untuk surat-surat pendek dulu dari jadi juz 30 dulu. Ya, juz 30, kemudian satu ayat itu diulang-ulang. Dari 15 sampai 10 kali ya, mulai dari 15 sampai 10 kali 15 sampai 20 kali itu diulang terus. Nah, kemudian setelah hafal semua baru berganti ke ayat berikutnya. Gitu. Begitu. Dan ada target nggak sih kalau Mas Anang untuk anak-anak ini menghafalkan Al-Quran? Jadi minggu ini harus sudah hafal surat ini gitu. Ya, setiap di TPG saya ada dua. Di situ ada tilawati 1 sampai 6 tergabung di yang pertama. Di situ ada remaja, nanti ada sendiri. Tahfidnya lebih 30 juz kan, yang pertama 30 juz akhir. Nah, yang remaja ini 29, juz 29. Di situ tentang yang lebih surat-surat yang lebih panjang. Benar. Nah, setiap anak kan di situ ada tilawati 1, 2, 3 sampai 6. Nah, di situ masih banyak ingin bermainnya. Di situ Dewan Guru lebih pintar cara mengajarnya gimana. Terus kalau sudah bisa diulang-ulang terus sampai di rumah dimotivasi supaya tetap terus. Di situ 1 minggu bisa hafal 1 surat. Kalau surat pendek seperti An-Nas, Al-Ikhlas atau Al-Lahab. Oke, nah di sebelah sudah ada adik. Adik siapa namanya ini sayang dipakai wirelessnya? Siapa namanya? Daril. Siapa? Daril. Daril sudah bisa hafal surat apa aja? Sudah hafal juga? Sudah jilid berapa atau sudah Al-Quran bacanya? Sudah Al-Quran. Sudah Al-Quran, berarti surat-surat pendek pun juga sudah hafal ya? Oke, kalau gitu kakak mau tantang kamu barengan sama teman-teman home band di sini, 3+1. Adu, siapa yang paling hafal surat-surat pendek di Al-Quran? Sebentar, ini bu produsernya lama ya, ayo sini cepetan. Siapa duluan dari teman-teman 3+1 yang mau diadu? Mas Vida berarti yang pegang mic. Oke, Mas Vida yang duluan. Aku yang ambil ya, biar adil ya. Jadi di sini ada surat-surat, mana tulisannya? Oke. Ini ada fishball, ada tulisannya surat-surat Al-Quran. Siapa yang hafal duluan boleh langsung. Angkat tangan. Langsung ya, sebentar. Ya, ini adalah surat Al-Kafirun. Ya, gimana? Daril atau Mas Vida duluan? Oh Daril, boleh. Ayo. Al-Kafirun gimana? A'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'bidum ma abattum wa la antum a'biduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Waduh, ini hafal surat Al-Kafirun, tapi ngerti juga nggak surat Al-Kafirun ini ceritanya soal apa? Belum tahu. Oke, baik namanya juga masih belajar ya.
Oke, selain Daryl, di sini pun juga ada teman-teman adik-adik dari teman pendidikan Quran yang lainnya yang mau Nisa kasih tantangan. Kira-kira apal nggak surat-surat pendek? Oke, Daryl mungkin bisa dipanggil, bisa gantian sama teman-teman yang lain? Oke, siapa? Tasya. Tasya. Ayo Tasya. Tasya, oke gantian sama Daryl ya. Daryl bisa ke sana dulu. Tasya duduk di sini. Oke. Tasya, umur berapa kalau Tasya? Umur 12. Umur 12, sudah baca Al-Quran juga ya? Sudah khatam? Belum, akan segera. Kan segera. Sebentar. Loh, ini mana sih? Loh, kok nggak ada? Oh ada ternyata. Tasya, bisa nggak kamu, hafal nggak kamu surat Al-Fil? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Oke, wow lucu ya. Dan selain Tasya, ada temennya siapa lagi Tasya? Royan. Royan. Temennya Mas siapa lagi? Royan. Ah? Royan. Mas Royan. Mas Royan, boleh Mas Royan? Mas Royan. Sini Mas Royan, kamu akan aku tantangin versus sama teman-teman home band ya. Mas Wida ini sebenarnya bisa loh, cuman malu-malu kucing. Oh adik-adiknya aja, ngalah ya jadi kalian ya. Boleh, nah kalau Royan umur berapa? Hah? Oke, apa nggak ahli kelas? Coba kayak gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, Royan, kamu tahu keutamaan surat Al-Ikhlas ini apa? Aduh, coba sudah hafal, coba tanya sama pembimbingnya. Apa keutamaan dari surat Al-Ikhlas? Apa keutamaan surat dari Al-Ikhlas? Iya, jadi keutamaan surat Al-Ikhlas, An-Nas dan Falak ini merupakan penjagaan bagi kita. Kalau bisa kita baca setiap pagi dan sore sebanyak 3 kali masing-masing surat, maka niscaya Allah akan menjaga diri kita. Kalau dibaca pagi maka Allah akan memberikan perlindungan 70.000 malaikat sampai sore. Kemudian kalau sore kita baca lagi Al-Ikhlas tersebut disertai doa pagi dan sore, maka 70.000 malaikat akan menjaga kita sampai waktu pagi besok. Oke, jadi untuk dijaga juga hafalannya, dijaga juga ya nanti jangan cuma hafal, kamu harus tahu juga di dalam surat ini terkandung apa sih. Oke, ada yang paling kecil namanya siapa? Coba dipanggil sini yuk, gantian yuk. Siapa yang paling kecil? Ayo sini. Siapa? Aish. Oke, gantian ya. Sama Aish ya. Aish, kamu umurnya berapa? 8 tahun. 7 apa 8? Yang benar umurnya sendiri kok lupa. 7 apa 8? 8. Sudah baca Al-Quran juga atau masih ikro? Sudah. Kok kamu nunggu kode sih? Sebentar. Loh, kok enggak? Oh ini ada. Oke. Hafal juga ya surat-surat pendek ya? Kira-kira surat apa ini ya? Dipakai ya mic-nya, deketin ya. Al-Lahab. Oke. Oke, biasanya kalau aku juga nggak tahu ini surat apa. Harus tahu dulu. Depannya ayat pertama gimana sih? Tabat siada. Oh, baru ngerti akhirnya. Oke, gimana Aish? Mungkin bisa bareng-bareng sama Mas Wida boleh? Oh, Aish aja. Oke. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abilah. Boleh bareng-bareng yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Ais. Nggak apa-apa,
masih umur 8 tahun, masih lama perjalanannya, masih panjang untuk belajar bisa menghafalkan Al-Quran. Ais gimana nanti pengen jadi hafiz? Pengen hafal Al-Quran? Ingin. Pengen, ya sudah kalau gitu rajin-rajin mengaji ya tiap hari. Ya terima kasih Ais, boleh kembali lagi. Dan kalau untuk Mas Doni dan juga Mas Anang, kalau untuk mengajak anak-anak lebih cinta dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, apa sih hambatan-hambatannya? Memang kalau untuk hambatan di dalam membaca Al-Quran itu banyak ya. Oke. Tergantung dimulai lagi dari niat kita. Hambatannya itu ya memang karena yang kita hafal itu kan satu Quran ya kan. Terus butuh waktu juga. Nah, waktu-waktu longgar ini yang kita pakai, entah itu ketika bekerja, ketika sedang mengendarai motor, mobil. Nah, itu kan waktu-waktu longgar yang sebenarnya bisa kita pergunakan, manfaatkan untuk menderes Al-Quran. Oke. Kalau saya pribadi sempat terpecut ketika ada anak berusia 8 tahun, kalau nggak salah Hafiz yang sampai ke luar negeri. Oh, Musa. Musa ya? Ya, Musa. Yang sampai dia nyeletuk, hai pendeta, saya saja sudah hafal kitab umat saya, kenapa kamu belum hafal? Yeah. Nah kayak gitu kan, itu lucu banget. Yeah. Itu untuk mengetuk anak-anak kecil zaman sekarang ini biar nggak main gadget aja, tapi Yeah, ngaji betul. pun juga penting. Nah untuk Mas Ana mungkin ada pesan-pesan untuk orang tua di rumah, bagaimana caranya mengajak anak-anak supaya mau membaca Al-Quran? Pesan untuk orang tua di sini supaya orang tua tetap mendukung si anak. Pilihan itu orang tua mendukung juga, si orang tua juga ikut belajar Al-Quran. Walaupun di situ orang tua sudah bisa, di situ ada pengajian khusus untuk dewasa, untuk orang tua. Di situ juga orang tua bisa belajar Al-Quran. Di sini momen yang tepat saat bulan puasa. Di situ tadarus Al-Quran bisa dihatamkan satu Al-Quran. Orang tua bisa termotivasi dengan adanya bulan puasa ini. Oke, kalau Mas Dodi gimana bisa menambahkan? Intinya gini, orang tua itu merupakan kunci bagi anaknya ya. Dia karena anak itu merupakan emas, kalau kita ibaratkan itu sebagaimana emas. Kalau orang tua itu bisa menjaga anaknya, bisa sampai hafid ulama yang hafal Quran, itu luar biasa. Tetapi orang tua juga dituntut untuk harus tetap mendukung anaknya, ya kan? Mendukung anaknya, karena kebanyakan orang tua itu lebih mengutamakan urusan dunia, karir, sekolahnya, ketimbang urusan ngaji atau membaca Al-Quran. Padahal dunia dan akhirat harusnya balance ya? Ya, harus balance. Padahal kalau kita tahu, kalau ada pepatah mengatakan bahwa kalau kita beli sapi, ya sapi kan ibarat akhirat, maka tamparnya ini pasti akan ikut. Talinya sapi itu kan akan ikut. Nah, tali itu diibaratkan dunia. Tetapi kalau kita itu hanya beli tali, kita lebih mengutamakan untuk urusan dunia, karir, dan lain sebagainya. Sapinya kelupaan? Maka sapinya nggak mungkin. Masa ada kita beli tali kemudian dapat bonus sapi, kan nggak mungkin. Nah, bisa beli sapi ada talinya pasti ya? Betul. Nah, itu merupakan mindset orang tua masing-masing harus balance antara dunia dan akhirat. Dan yang paling miris ada juga meme di sosial media ketika orang tuanya sudah meninggal, biasanya anak-anak harusnya membaca Yasin ya. Ini adalah ilmu pahalanya terus mengalir untuk si orang tua ini. Nah, ketika bagaimana caranya membaca Yasin ketika si anak-anak ini dari kecil bisanya main gadget tapi nggak pernah pegang Al-Quran. Mereka nggak bisa baca Yasin, akhirnya, "Ma, Pa, aku bacain, aku puterin MP3 aja ya di kuburannya." Kan miris kayak gitu. Nah, semoga tidak terjadi hal-hal yang demikian dengan anak-anak kita kelak. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Mas Ana. Semoga dengan perbincangan di Cakrawala untuk hari ini memotivasi para orang tua dan juga anak-anak kecil supaya lebih gemar membaca Al-Quran lagi. Tapi pemirsa, walaupun sudah kelar pembicaraan tentang Al-Quran ini, tentang daras Al-Quran dengan Mas Doni dan juga Mas Anang, tapi Cakrawala, nggak pakai jam tangan ya. Cakrawala masih belum kelar, masih belum jam 12. Jadi jangan ganti channel dulu, tetap bersama kami di Cakrawala.